sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pengakuan tak terduga Shin Tae-yong terkait peluang Egy Maulana Fikri comeback bela Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pengakuan mengejutkan terkait peluang Egy Maulana Fikri comeback bela skuad Garuda. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memang tengah berkeliling ke kompetisi Liga 1 2023-2024. Tujuan dari Shin Tae-yong cukup jelas, yakni untuk mencari pemain-pemain muda dan melihat pemain senior. Pelatih asal Korea Selatan ini memang tengah rajin melakukan belusukan ke beberapa pertandingan Liga 1. Ia bersama tim pelatih melihat pertandingan di Liga 1 untuk mencari pemain buat persiapan Timnas U23 Indonesia dan tim senior. Terbaru, Shin Tae-yong pun datang dan melihat pertandingan antara Dewa United versus Persis Solo di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Jumat. Saat dalam pencarian pemain ini, Shin memang tak melupakan beberapa pemain Timnas yang bisa memperkuat tim senior. Meski Shin tak menutup peluang untuk mendebutkan pemain baru di skuad Garuda. Pemain tersebut Egy Maulana yang saat ini memperkuat Dewa United. Namun akhir-akhir ini pemain berusia 23 tahun ini mulai dilupakan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ia mengaku belum bisa berbicara banyak terkait nasib Egy Maulana ke depannya. Shin lebih memilih bungkam alih-alih memberikan jawaban terkait nasib Egy nantinya. Meski ia pun mengakui penampilan Egy bersama Dewa United cukup bagus. Pratama Arhan akhirnya tampil perdana di J2 League 2023, tapi Tokyo Verdy tak berdaya di hadapan ex Real Betis DKK. Meski Pratama Arhan mendapat menit bermain, Tokyo Verdy harus takluk 0-1 dari Shimizu S-Pals di Stadion Ajinomoto pada pekan ke-29 J2 League Minggu. Pratama Arhan berada di daftar susunan pemain Tokyo Verdy saat lawan Shimizu S-Pals sebagai pemain pengganti. Ini adalah untuk kali pertama pemain asal Blora itu masuk sebagai daftar susunan pemain di J2 League 2023. Arhan sebelumnya lebih sering bermain di Piala Kaisar dan seiring Tokyo Verdy tersingkir, maka ia belum lagi bermain untuk timnya itu. Bermain di hadapan fans sendiri, Tokyo Verdy harus takluk 0 hingga 1 dari Shimizu S-Pals. Satu-satunya gol kemenangan S-Pals diciptakan oleh Yuito Suzuki pada menit ke-35. Shimizu S-Pals diperkuat oleh pemain Jepang yang pernah membela beberapa tim La Liga, yakni Takashi Inui. Takashi Inui sempat membela Real Betis, Alaves, dan Eibar dari 2015-2021. Pratama Arhan pada akhirnya mendapat debutnya di J2 League 2023. Ia masuk pada menit ke-80 menggantikan Koda Hidemasa. Buat Pratama Arhan, ini jadi momen positif agar ia terus bisa bermain di J2 League bersama Tokyo Verdy. Ini adalah penampilan kedua Arhan di J2 League sepanjang ia membela Tokyo Verdy. Ex pemain PSIS Semarang membuktikan kerja kerasnya bisa menghasilkan menit bermain juga di J2 League. Kabar pemain Abroad Timnas Indonesia Marcelino antar KMS KDINC menang tipis. Rafli Mursalim catat debut di Kamboja. Pemain andalan Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, kembali tampil pada laga pramusim KMS KDINC. KMS KDINC mendapatkan hasil positif dalam laga pramusim terakhir mereka saat menantang tim semi-profesional Belgia Royal Knokke 2-1 di Stadion Dakota Arena Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Ini menjadi laga ke-6 bagi Marcelino Ferdinand bersama KMS KDINC pada musim panas ini. Namun pada laga ini Marcelino tidak jadi starter. Ex pemain Persebaya Surabaya memulainya dari bangku cadangan.
Mark Grosjean memasukkan banyak pemain termasuk Marcelino Ferdinand di awal babak kedua. Pergantian pemain tersebut sukses memperbaiki performa dari KMS Kadeinze. Marcelino Ferdinand DKK akhirnya menggandakan keunggulan pada menit ke-57 lewat tendangan yang dilepaskan Ayman Kassimi. Skor 2-1 jadi hasil akhir laga ini dan Marcelino Ferdinand bakal bersiap menghadapi laga pembuka Challenger Pro League 2023-2024 pada minggu lawan Patro Eisden. Beralih ke negara tetangga di Kambodia Premier League, terlihat pemain Abroad Indonesia melakoni debutnya. Emrafli Mursali masuk sebagai pemain pengganti Naga World Football Club di menit 55 di pekan pertama CPL 20-230-2024. Respons Asnawi saat tahu Pratama Arhan akhirnya main untuk Tokyo Verde di J2 League 2023. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam memberi respons saat mengetahui kompatriotnya Pratama Arhan bermain untuk Tokyo Verde di J2 League 2023. Pratama Arhan akhirnya mencatatkan menit bermain untuk Tokyo Verde di lanjutan J2 League lawan Shimizu S-Pulse Minggu. Pratama Arhan dipercaya pelatih untuk masuk di babak kedua, tepatnya pada menit ke-80 untuk menggantikan Koda Hidemasa. Kabar menggembirakan ini juga sampai di telinga Asnawi Mangkualam. Sang kapten Timnas Indonesia itu memberi respons usai Arhan tampil untuk Tokyo Verde. "Semangat terus my bro Pratama Arhan," tulis Asnawi di postingan Instagram @in_abroad. "Sama-sama berjuang bro," balas Arhan. Asnawi Mangkualam sendiri juga mencatatkan menit bermain untuk Jeonnam Dragons saat menang atas Bucheon FC 10 Sabtu.